Usaha kuliner itu tak selamanya berjalan mulus pemirsa. Banyak persaingan yang menyebabkan seseorang itu menempuh jalan tak kasat mata. Bagaimana proses ritualnya dan sosok apa yang digunakan dalam ritual ini? Simak investigasi kami sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian, para subscriber, para viewer channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Semoga sehat-sehat selalu. Ketika kami dulu jalan-jalan di suatu tempat, tak sengaja kami melihat sebuah tempat makan yang cukup aneh ya menurut kami. Lalu kami penasaran dan coba lihat dari kejauhan. Pengunjung tempat tersebut itu sangat tidak masuk akal pemirsa. Banyaknya bukan main ya. Penasaran dengan hal tersebut, kami mencoba merapal ilmu penerawangan dengan asma khusus. Cukup lama kami merapal ilmu penerawangan, portal gaibnya itu belum terbuka sama sekali. Cukup sulit untuk menembusnya ya. Kemudian kami tingkatkan lagi dengan rapalan asma selanjutnya. Kami gabung dengan rapalan sebelumnya ya. Dan akhirnya portal gaibnya pun cukup bisa terbuka. Nah, disitulah kami melihat hal yang sangat ganjil dan cukup aneh ya. Banyak sosok-sosok gaib yang dipekerjakan di tempat tersebut. Tetapi ada satu sosok yang menurut kami itu cukup membuat perut kami menjadi mual. Inginnya muntah pemirsa. Setelah beberapa hari kemudian, kami coba investigasi dengan bertanya-tanya pada orang-orang dan kepada salah seorang paranormal atau salah seorang pintar ya. Menurut paranormal itu, penglaris tersebut dinamakan dengan penglaris celana dalam bekas. Nah, sampai di situ kami masih bingung ya. Lalu kami lanjutkan investigasi dengan mencari literatur buku-buku mistik yang membahas perihal tersebut. Akhirnya Allah meridhoi dan kami menemukan literatur buku tersebut dan di dalamnya diterangkan ya lumayan cukup jelas. Kurang lebihnya keterangan dari literatur buku tersebut dapat kami rangkum sebagai berikut. Pada awalnya pelaku yang melakukan ritual penglarisan ya, pesugihan penglarisan celana dalam bekas ini diharuskan mencuri celana dalam bekas milik orang lain. Nah, setelah mendapat celana dalam tersebut, lalu celana itu dirituali dengan mantra-mantra khusus oleh seorang dukun pesugihan ya. Nah, kemudian setelah itu celana dalam tersebut digunakan itu untuk dimasukkan ke dalam baskom tempat untuk merebus kuah. Dari celana dalam itulah kuahnya itu akan menjadi sangat nikmat pemirsa. Lalu kenapa kok menjadi nikmat ya? Nah, hal itu disebabkan adanya sosok gaib yang dipekerjakan yaitu dengan syarat celana dalam tadi pemirsa. Sosoknya yaitu berwujud kerdil ya, agak kecil kerdil, berekor, kemudian bermata besar dan warnanya itu hijau. Lidahnya merah dan panjang seperti reptil ya. Nah, sosok jin ini posisinya tepat berada di dekat panci perebusan kuah.
Sosok ini mengeluarkan kotoran-kotoran, yang mana kotoran ini akan masuk ke dalam rebusan kuah yang ada di dalam baskom tersebut. Bagi pemirsa yang mungkin mendalami ilmu mata batin atau ilmu penerawangan, mungkin pernah melihat sosok seperti ini. Celana dalam yang digunakan itu bertahan selama, kalau dalam bahasa Jawa ya, itu selapan dino, atau dalam bahasa Indonesia itu selama 35 hari. Setelah sampai 35 hari itu, pelaku pesugihan penglarisan ini harus mengganti celana dalamnya dengan celana dalam bekas yang lainnya, pemirsa. Nah, kalau si pelaku itu sengaja atau mungkin lupa tidak mengganti celana dalam tersebut ya, mengganti celana dalamnya, maka sosok jin reptil hijau tadi akan kabur dari tempatnya, dan celana dalam yang dimasukkan dalam tempat perebusan tersebut akan tampak terapung, pemirsa. Rasa kuahnya itu kemudian berubah drastis menjadi sangat tidak enak ya. Itulah sekelumit cerita tentang penglarisan celana dalam bekas. Mungkin di antara pemirsa itu pernah mendengar cerita ini dari mulut ke mulut, atau malah pernah melihat wujudnya ya, pernah melihat wujud makhluk tersebut. Nanti bisa komen di bawah ya bagi yang memiliki pengalaman seperti ini, untuk berbagi kepada teman-teman kita. Nah, untuk antisipasi dari hal-hal tersebut, alangkah baiknya sebelum makan itu kita berdoa ya sesuai kepercayaan masing-masing. Tujuannya yaitu agar dihindarkan dari hal-hal negatif yang ditimbulkan dari makhluk jin seperti itu tadi. Kalau orang muslim itu biasanya minimal membaca basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Terus kemudian bisa ditambah mungkin dengan doa makan ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ditambah seperti itu. Juga bisa ditambah mungkin bacaan lain yang dizikirkan secara istiqomah. Mungkin pemirsa mengistiqomahkan atau merutinkan ayat kursi, maka bisa ditambah dengan ayat kursi. Atau merutinkan Al-Fatihah, bisa ditambah dengan Al-Fatihah. Atau An-Nas, bisa dengan An-Nas, dan lain sebagainya. Nah, semoga pemirsa sekalian ya, sajian ini bermanfaat dan terutama menambah pengetahuan kita tentang fenomena-fenomena mistik di Nusantara ini ya. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.